Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rovalia Adela Tiamanda. Saya mahasiswa Program Studi Teknologi Informasi tahun ajaran 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang saya ambil di semester 5 ini untuk melengkapi syarat ujian tengah semester. Mata kuliah yang saya ampu yaitu program pemrograman sistem dan jaringan atau kita sebut dengan PSG. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapat di praktikum pertama. Di praktikum pertama ini, saya mendapatkan tugas untuk menginstal software Cisco atau tracer, paket tracer itu ya. Di sini, jadi saya langsung ke langkahnya ya. Jadi untuk langkah pertama yaitu saya menginstal aplikasi Cisco-nya dulu. Kebetulan PC saya 64 bit, jadi bisa menggunakan yang 64 bit. Terus habis itu kita install. Sebenarnya untuk install itu seperti biasa ya aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kita hanya tinggal next saja, kecuali kalau memang ada komponen yang harus kita perhatikan. Jadi di sini ini kita tinggal esop aja ya di sini. Maaf saya tidak bisa mempresentasikannya lagi karena saya sudah punya aplikasinya. Jadi saya memberikan hasil praktikum saya saja. Lalu kita di sini menentukan lokasi penyimpanan. Setelah itu di next saja, habis itu diinstal. Setelah penginstalan selesai, maka ada finish. Di Cisco ini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan antara ini yang kebetulan yang saya dapat ini adalah Cisco yang versi terbaru. Di sini tuh tampilannya lebih ringkas daripada yang Cisco yang sebelumnya. Jadi di sini tuh saya diminta untuk menjelaskan tools-toolsnya yang ada di dalamnya dan fungsinya. Ini adalah saya menjelaskan tentang toolbar yang ada pada primary ya. Di situ ada icon satu seperti ini new, terus save, print informasi, undo, terus habis itu untuk zoom in, zoom out dan seterusnya. Selanjutnya yaitu secondary toolbar. Secondary toolbar ini adalah untuk penempatan objek seperti garis, bidang, catatan, dan lain-lain. Contohnya itu kayak yang gini nih. Untuk selanjutnya yaitu bottom toolbar. Bottom toolbar ini yang biasanya sering kita gunakan untuk mendesain, kayak misalkan kita mencari switch, terus routing, PC, laptop, ataupun kabel-kabel yang kita gunakan ya, seperti itu. Ini untuk konfigurasinya. Kalau misalkan kita sudah memilih satu, misalkan komputer ataupun switch, nanti diklik kanan, pokoknya nanti diklik itu nanti keluarnya ini. Ini biasanya untuk mengatur IP address-nya biar bisa saling tersambung antara PC satu dan PC lainnya. Ini adalah proses CLI atau biasanya kita codingnya di sini untuk memasukkan IP address atau hostnya gitu ya. Ini istilahnya kayak CPU tapi virtual. Jadi ini ada kabelannya, ini buat power on off-nya gitu ya. Ini kabelnya, ini buat mengaktifkannya gitu. Ini saya sudah mencoba mensimulasikannya. Ini kayak gini nih. Jadi ini contoh pentransferan data yang sukses dari PC 0 ke PC 1 menggunakan switch, 2 switch ya.
Itu untuk praktikum pertama saya. Untuk yang praktikum kedua, saya diminta untuk mengimplementasikan addressing pada Cisco juga, masih lanjut Cisco juga. Sebelumnya saya mau menyinggol dikit nih tentang addressing. Addressing itu adalah suatu metode pengamatan IP yang memungkinkan administrator dalam suatu jaringan untuk mengatur alamat komputer yang terhubung dengan jaringan klien secara manual. Nah, contohnya tuh kayak gini nih. Saya udah membuat ini, saya bikin 4 ya. Jadi total untuk komputernya sendiri ada 16 dan switchnya ada 4. Ini kita sambungkan semuanya. Terus ini ada juga untuk soalnya ya, kebetulan saya juga diberi soal untuk pas itu. Untuk semua PC-nya itu ketika dikonfigurasikan itu bisa nggak gitu kan? Nggak, karena tidak semua PC ini bisa dikonfigurasikan sebenarnya. Jadi ada yang nggak cocok gitu kalau misalkan kita ikuti di gambar yang ada gitu ya. Terus ini ada juga yang kayak misalkan kita melakukan identifikasi antara membandingkan IP address yang sebelum sama sesudahnya nih. Contohnya kayak yang di PC8. PC8 itu ininya 64, sedangkan yang di sini 65. Jadi nambah 1 ya. Tapi di PC15 ini kebalikannya, malah turun nih. 127, di sini 126. Ya mungkin cukup itu aja ya yang untuk praktikum 2. Untuk praktikum 3-nya sekarang saya akan membahas tentang Eclipse, yaitu menginstal Eclipse ya untuk kali ini. Jadi untuk Eclipse sendiri yang penting ada 2 aspek yang penting di sini adalah kita harus punya JDK dulu. Jadi JDK itu adalah untuk Java-nya ya. Jadi kalau misalkan nggak ada JDK-nya itu nggak bakal bisa jalan, terutama, dan kita harus mencocokkan JDK yang cocok untuk PC kita. Jadi kebetulan yang ditutorialkan itu JDK 11, tapi ternyata untuk saya kemarin coba ternyata tidak bisa, dan saya coba ternyata cocoknya untuk yang JDK 15 seperti itu. Nah, untuk cara installnya JDK-nya sendiri sudah ya seperti biasa, karena memang di PC saya sudah ada JDK-nya, jadi kemarin tidak saya inputkan untuk screenshotannya. Jadi kita pilih untuk Eclipse-nya itu pilih yang untuk Java developers. Ya, di sini kita langsung install aja karena ini sudah otomatis untuk penyimpanannya. Kita launch, lalu ini akan muncul seperti ini ya, kayak watermarknya untuk Eclipse-nya, kayak pembukaannya. Nah, di sini ini adalah tampilan awal dari Eclipse. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa lihat di YouTube. Nah, untuk penggunaan Eclipse sendiri sebenarnya kayak coding biasa kok. Cuman kayak aplikasinya beda, biasanya juga pakai Apache, nah ini pakai Eclipse gitu. Jadi untuk sintaksnya juga seperti ini cuman. Jadi di sini saya diminta untuk menjelaskan alur dari sintak ini. Nih, saya diminta untuk menjelaskan. Nah, saya akan menyinggol satu ya. Ini di sintak ini itu kita menggunakan array karena ini string ya, ini string dan ada arraynya. Nah, di byte-nya ini karena ini jadi data dengan jenis byte yang array ya. Terus habis itu di sini ada juga sama dengan new byte dengan isi 20 arraynya. Nah, dari situ nanti ada sistem out print. Ini di sini tujuannya jadi
tulisan ketik 10 buah karakter ini akan muncul di layar Eclipse, dan kita bisa memasukkan angka yang kita inginkan. Nah, setelah kita memasukkannya, karena ini kan kita diminta, nanti data akan di write, jadi dibaca, dimasukkan dan dibaca dulu datanya ini, data dari atas ini. Setelah itu akan di print out lagi hasilnya karakter yang Anda masukkan, yaitu ada berapa gitu. Jadi hasilnya ini berasal dari input yang kita masukkan. Untuk loopingnya itu ada jika i sama dengan 0, i kurang dari data, length, jadi data jenisnya length, terus habis itu i sama dengan plus. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang praktikum 3. Untuk yang praktikum 4 kita akan menerapkan pemrograman HTTP pada Eclipse juga. Di sini kita mengaktifkan curl ya. Di curl ini kita kita diminta untuk mencari php.ini pada folder yang ada di XAMPP. Jadi diaktifkan dulu XAMPP-nya, nanti baru bisa ini dicari kan. Setelah ini dicari, nanti ini bisa dibuka di Notepad++. Nanti hasilnya kayak gini nih. Aduh, nggak kelihatan ya. Jadi ini adalah pada intinya inilah codingan, tapi ya banyak gitu ya. Terus selanjutnya kita akan menginstal Sublime. Sublime itu maaf ini bukan Eclipse, Sublime. Yang Eclipse nanti habis ini. Jadi kita install Sublime Text itu untuk kayak naruh codingan gitu, untuk mengaktifkan curl-nya. Terus habis itu Sublime terus, maka itu muncul seperti ini. Ini jadi data-data ini itu kita tarik dan masukkan ke dalam Sublime. Jadi nanti di pojok kiri sini nanti itu ada keluar seperti ini. Jadi ini kayak folder-folder yang ini. Setelah kita tarik, kita cari itu ada php.ini. Nah, saya ketemu dan hasilnya seperti ini. php.ini. Ini adalah file PHP-nya. Setelah itu kita Ctrl F. Ctrl F itu untuk mencari bar pencarian seperti ini yang di bawah ini ya. Nah, untuk mencari bar pencarian ini kita untuk mencari extension sama dengan php_curl.dll ini. Tapi karena saya kemarin kebetulan tidak ada yang ininya, jadi saya tambahkan langsung ke line 864 itu kita masukkan ini tanpa depannya ada titik koma kan, ini jadi ini ada titik komanya kan. Nah, ini kita hapus, tapi di line yang 864 ya, ini line yang kita hapus. Terus habis itu kita masukkan ini di line 864. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini tadinya depannya ada titik komanya. Lalu terus habis itu kita save. Nah, setelah itu kita buat lembar kerja baru. Lembar kerja barunya itu kita ngetiknya curl_in_ini t buka kurung tutup kurung, diterusin. Ini sebenarnya coding ini sudah tersedia di materi modul untuk praktikum. Jadi saya bisa mengcoding ini karena ada panduannya. Setelah itu kalau udah sampai berapa line ini kan untuk deskripsi aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 line itu nanti kita run, kita save dulu, kita run, kita nanti cari dengan nama example.com. Nah, jadinya keluarnya gini. Jadi ada domain di website di browser kita dengan pencarian example.com. Nah, setelah itu kita diminta untuk membuat kita diminta untuk membuat kayak yang example tadi,
kayak gini example.com itu, tapi saya ganti dengan rovalia.com. Jadi yang kita ganti itu cuman komponen di bagian example.com yang di sini. Jadi step ke berapa ini nih di bagian atasnya ini berarti. Oh ini pokoknya di bagian ini example.com. Ini kita ganti dengan namanya yang kita inginkan, tapi hasilnya seperti ini saya juga tidak tahu. Nah, untuk saya masih cari-cari kenapa keluarnya seperti ini, atau memang tidak tersedia atau gimana, ataupun memang gagal. Jadi seperti itu untuk praktikum 4-nya. Untuk praktikum 5 kita lanjut aja ya. Jadi untuk praktikum 5 kita akan mengimplementasikan library untuk networking. Apa itu? Nah, mari kita lihat langsung ke pembahasannya saja. Jadi kita pakai Eclipse lagi di sini ya, seperti yang saya tadi bilang, ternyata salah tadi. Jadi kita pakai Eclipse. Di sini kita membuat project dengan Maven. Maven itu karena untuk file langsung Maven itu nggak ada, jadi kita harus membuat order atau project ini. Nanti kita mencet aja project, nanti keluar kayak gini kok ya. Jadi kita pilih Maven project, kita next. Maven project ini kita checklist untuk create a simple project, kita next lagi. Nah, untuk di sini grup ID-nya kita beri nama medium, artefaknya ID kita kasih simple strip API, kayak tanda hubung gitu ya stripnya. Terus untuk namanya juga sama dengan artefaknya. Habis itu kita oke. Tampilannya untuk kalau sudah selesai itu jadinya kayak gini ya. Kalau tidak ada kendala di POM XML-nya dan apa itu namanya JDK-nya ya. Dan setelah itu kita copy semua yang ada source code yang sudah ada di modul. Untuk source code yang ada di modul, jadi seperti ini ya kurang lebih. Ini saya tinggal copy paste saja. Setelah itu nanti akan muncul Maven dependencies seperti ini. Jadi banyak banget ya Mavennya itu. Nah, ini adalah kita untuk mengeluarkan ini. Jadi coding ini ditujukan untuk mengeluarkan ini, oke? Dan akhirnya kita masuk ke praktikum terakhir, yaitu praktikum 6. Di praktikum 6 ini saya akan mengimplementasikan clean server ataupun ini yang kita lakukan ini. Jadi kita menggunakan Eclipse lagi. Jadi kita buka Eclipse-nya lagi. Ini kalau udah nih ya, kita cari server app, itu kan nama dengan server app-nya. Terus habis itu nanti akan muncul seperti ini, Java New Project. Jadi kita membuat Java New Project-nya dengan project namanya server app. Setelah itu kita next dulu baru kita finish ya, jangan langsung di finish. Nah, lalu kita buat public class-nya. Public class-nya itu langsung aja di dalam ini ya, di dalam yang Java yang kita buat tadi, share app-nya tadi, langsung kita buat aja di dalamnya. Nah, kita kasih nama share app.rsj itu nanti secara otomatis. Nanti kita tinggal centang bagian publiknya ini kita publik ini, terus kita kasih namanya main, lalu kita finish. Nah, untuk di sini udah selesai nih, kita bikin Java class yang baru, kelas public class ya yang baru. Nah, kita masukkan coding-codingnya tuh kayak import Java. Ini bagian atas dan penting sekali untuk bahasa Java, pemrograman bahasa Java. Nah, coding-coding ini sudah tersedia juga di dalam modul yang saya ikuti dari dosen saya. Setelah itu kita masukkan. Ini ada dua ya, jadi ada yang untuk curl dan tidak dengan curl. Nah, untuk hasilnya akan seperti ini. Ini setelah looping. Jadi setelah looping hasilnya seperti ini. Dan tapi pas ini itu
kayak nggak terjadi apa-apa. Setelah itu pas waktu ini itu saya close Eclipse-nya. Setelah itu saya buka lagi dan munculnya seperti ini, address already in use gfm_bin. Jadi seperti itu. Mungkin cukup seperti ini saja penjelasan saya tentang mata kuliah praktikum di mata kuliah pengantar sistem jaringan, pemrograman sistem jaringan ya, mohon maaf. Jadi semoga bisa diterima dengan jelas, dan saya juga mohon maaf masukannya kalau misalkan ada yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.